Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe Kita ya. bicara mengenai tantangan, yang perlu diperhatikan di 2021 ini adalah pastinya mengenai perkembangan ekonomi di tahun ini yang diperkirakan masih akan diwarnai oleh situasi pandemik akibat wabah COVID-19 ini, sehingga jika dilihat dari tingkat volatilitasnya, sudah pasti kalau secara instrumen, pasar saham syariah akan lebih menantang ketimbang pasar obligasi syariah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pasar sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi karena keterbatasan supply dari instrumen di Indonesia ini, maka volatilitas harga sukuk, khususnya sukuk pemerintah, akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan surat utang negara yang konvensional. Hal ini terjadi akibat hampir semua investor, terutama investor institusi, itu lebih prefer melakukan buy and hold untuk instrumen sukuk, baik korporasi maupun sukuk pemerintah. Sehingga transaksi jual beli yang mengakibatkan volatilitas yang tinggi tersebut tidak terjadi. Namun kalau kita bicara time horizon yang panjang sekali lagi, artinya tidak hanya bicara 1 tahun, maka volatilitas ini dapat dijadikan momentum untuk investor melakukan investasi di pasar saham syariah pada saat harga-harga saham tersebut terkoreksi. Itu yang harus dilakukan tentunya. Tapi kalau melihat begitu, Indonesia ya sebagai tentunya posisi kedua dalam peringkat aset keuangan Islam global, sebetulnya seberapa besar potensi keuangan syariah, industri keuangan syariah di Indonesia di tahun 2021 ini juga bisa ditingkatkan? Ya, kalau dilihat dari sisi penerbitannya, memang Indonesia itu berada di posisi kedua secara global ya dari peringkat aset keuangannya. Namun sebenarnya kalau kita bicara secara portfolio global, jadi asumsi misalnya Gibran adalah portfolio manager global ya, yang mengelola global sukuk dalam US dollar, maka sebenarnya bobot investasi terbesar justru di sukuk pemerintah Indonesia. Jadi hal ini terjadi karena investor melihat yield dari sukuk kita itu relatif masih menarik dibandingkan dengan misalnya yang posisi pertama yaitu Arab Saudi ya, yang kisaran dari yieldnya di kisaran sekitar 2-3%. Padahal kalau kita bandingkan dengan Indonesia dengan resiko yang sama, yieldnya sangat menarik. Jadi kesimpulannya potensi Indonesia ini untuk berada di posisi pertama itu sangat besar. Namun permasalahannya adalah ini masalah preferensi pemerintah pertama. Apakah ada keinginan pemerintah untuk memperbesar porsi penerbitan sukuk dari sisi pemerintah? Karena apa? Karena sebenarnya tantangannya ada yang lebih besar lagi, Gibran, yaitu bahwa setiap penerbitan sukuk pemerintah itu harus diwajibkan adanya underlying asset, ya, sebagai aset back-nya lah intinya, yang memang diharuskan dari sisi prinsip syariah dari setiap penerbitan sukuk. Jadi memang itu tantangannya. Jadi kalau misalnya kita bisa menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah dan bisa dijadikan sebagai underlying asset untuk menerbitkan yang lebih besar lagi, saya rasa untuk menuju ke posisi pertama sih bukan suatu hal yang tidak mungkin sih, Gibran.